Pernah nggak sih kita kebayang ada orang minum kopi tapi dia nggak mau kafeinnya, alias kopi decaffeinated. Harganya mahal. So, what's the point? Kenapa kita harus minum kopi kalau kita nggak mau kafeinnya? Penasaran kan? Nah, ayo kita sama-sama belajar. Kopi itu bukan hal yang asing ya buat kita. Belakangan ini kan memang yang namanya kafe itu menjamur di mana-mana ya. Semua menjual minuman yang satu ini, yaitu kopi. Kopi adalah salah satu minuman yang paling populer di dunia. Tapi banyak orang yang minum kopi juga ingin membatasi jumlah kafein yang diminum. Nah, sebagai alternatif bisa digunakan minuman decaffeinated coffee. Decaffeinated coffee ini sama ya dengan kopi biasa. Kita singkat aja decaf ya, kopi decaf. Nah, kopi decaf ini sama tapi dia punya kafein sudah dipindahkan, sudah diambil, dia dibersihkan lah dalam tanda kutip. Nah, sekarang kalau kopi itu sudah dihilangkan kafeinnya, bagaimana dengan dampak kesehatannya? Baik atau buruk? Nah, kita mulai dari bagaimana kopi decaf itu dibuat ya. Tadi sudah dibahas, decaf itu adalah decaffeinated. Jadi kafeinnya diambil. Kopi yang dibuat dari biji kopi di mana 97% dari kafeinnya itu sudah diambil. Nah, bagaimana cara untuk membersihkan kafein dari kopi? Ada beberapa pelarut yang dapat digunakan, misalnya air, pelarut organik, atau bahkan karbon dioksida. Kopi yang dalam bentuk biji itu kita cuci dengan pelarut-pelarut tadi hingga kafeinnya sudah dapat dikeluarkan atau kita istilahnya diekstraksi ya dari dalam biji kopi tersebut. Nah, setelah itu solvent atau pelarutnya itu kita uapkan atau kita bersihkan. Cara lain selain menggunakan pelarut tadi, kafein juga bisa dibersihkan dengan menggunakan karbon dioksida atau charcoal filter, atau kita kenal metode ini sebagai Swiss water process. Jadi biji tersebut dilakukan proses dekafeinasi sebelum mereka menjalani proses roasting dan kemudian di grounding. Bagaimana dengan nutritional value atau angka kecukupan gizi dari decaf coffee ini? Sebenarnya sih identik ya antara si kopi biasa dengan decaf coffee. Dibandingkan hanya satu hal, yaitu kafeinnya aja yang berbeda. Bagaimana dengan rasa, the taste, ya, dengan aroma? Minum kopi itu kan tidak hanya sekedar minum air, seperti minum air, pokoknya asal ditelan gitu ya. But kita juga mau menikmati, dia punya rasa, dia punya bau yang wangi. Nah, kalau decaf coffee itu rasa dan baunya itu sedikit mild dibandingkan dengan kopi biasa, dan juga the color atau warnanya itu bisa berubah. Perubahan warna ini tergantung dari metode yang dipilih tadi. Jadi sebenarnya decaf coffee ini bisa jadi cocok untuk orang-orang yang tidak suka bitter taste atau rasa pahit dari kopi dan juga bau yang ditimbulkan dari kopi biasa. So, dari sini kita sudah belajar, kita tahu yang namanya decaf coffee itu dibuat dari biji yang kemudian dicuci di dalam solvent atau pelarut untuk mengekstraksi 97% dari kafein di dalam biji kopi tersebut. Proses ini dilakukan sebelum proses roasting. Dan nilai gizinya antara decaf coffee dengan kopi biasa adalah sama, kecuali kandungan kafeinnya tadi. So,
Pertanyaan pertama sudah terjawab ya, what is decaf coffee? Second questions, berapa sih sebenarnya jumlah kafein di dalam decaf coffee? Tadi yang kita bilang diekstraksi 97%. So, artinya decaf coffee itu bukan berarti caffeine free atau tidak ada kafeinnya. Kandungan kafeinnya ada tapi sangat rendah, yaitu 3 mg biasanya per cup kopi yang kita minum. Setiap 1 cup kurang lebih 180 ml decaf coffee itu bisa mengandung antara 0 sampai 7 mg kafein. Kok katanya nggak terdeteksi, tapi ada tadi dibilang tidak completely atau 100% kafein free. Apa arti zero di situ? Ya namanya kalau kita mengukur kandungan itu kan ada limit ya, batas bawahnya. Kalau dia di bawah batas sensitivitas alatnya ya automatically akan dibilang zero, padahal tidak benar-benar zero di situ. Bagaimana dengan kopi biasa? Nah, kalau kita bikin kopi biasa, kandungan kafeinnya itu antara 70 sampai 140 mg kafein. Tergantung dari jenis kopinya, metode preparasi, dan juga ukuran cup dari kopi itu. Jadi kesimpulannya adalah decaf coffee itu bukan berarti dia caffeine free, karena dia masih mengandung kafein walaupun jumlahnya very very small dibandingkan dengan kopi biasa. Next, ini adalah fakta yang menarik. Decaf coffee itu mengandung antioksidan dan juga dia mengandung nutrien. Jadi kita tahu kopi itu adalah salah satu sumber terbesar antioksidan. Decaf itu biasanya juga mengandung antioksidan sama seperti kopi biasa, meskipun dia 15% lebih rendah dibandingkan kopi biasa. Nah, kok bisa begitu? Karena ada sejumlah antioksidan, kandungan antioksidan tersebut yang hilang selama proses dekafeinasi tadi. Apa jenis antioksidan yang umumnya ditemukan adalah asam hidroksisinamat dan juga polifenol. Antioksidan ini sangat bermanfaat ya untuk menetralkan komponen reaktif yang kita kenal sebagai radikal bebas. Sehingga dengan mengkonsumsi antioksidan ini, otomatis kerusakan oksidatif itu bisa diturunkan dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan juga diabetes tipe 2. Selain antioksidan, kopi decaf itu juga mengandung nutrien. 1 cup dari kopi decaf itu mengandung 2,4% dari angka kecukupan gizi atau recommended daily intake ya, RDI, dari magnesium, kemudian 4,8% dari kalium, dan juga 2,5% dari vitamin B3. Tampaknya ini kalau secara angka nggak terlalu besar ya, tapi coba Anda bayangkan kalau Anda minum 2-3 kopi cup per hari. Nah, kita kadang-kadang ngopi nggak cuma sekali kan sehari, nah berarti dia juga bermakna juga ya jumlah nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi kesimpulannya, kopi decaf itu punya antioksidan yang jumlahnya hampir sama dengan kopi biasa dan juga nilai nutrisinya juga hampir sama. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan. Apa keuntungan kalau kita minum decaf coffee? Kopi itu bisa dikatakan mempunyai efek positif ya bagi kesehatan. Tadi kita dengar bahwa dia mengandung antioksidan dan dia bisa berefek baik untuk kesehatan. Tapi kalau decaf coffee itu susah ya untuk dilihat spesifiknya dia bermanfaat untuk apa.
Karena kalau kita lihat penelitian-penelitian tentang kopi ini tidak membedakan secara jelas ya antara kopi biasa atau decaf coffee. Bahkan jarang juga penelitian tentang decaf coffee. Adapun kalau studinya bisa kita akses, sifatnya observasional dan tidak dapat membuktikan bahwa si kopi itu bisa menyebabkan keuntungan dalam hal kesehatan. Hanya ditemukan hubungan gitu ya antara minum kopi dengan kesehatan tersebut. Jadi hubungannya bukan sebab akibat, gitu. Hanya ada hubungannya gitu ya. Bagaimana dengan masing-masing penyakit? Ini ada 3 hal. Misalnya tentang diabetes tipe 2, kemudian ada fungsi liver, dan juga risiko kematian. Itu ada penelitiannya ya. Penelitian lain itu tentang aging, penuaan, dan juga penyakit neurodegeneratif. Itu ada. Ada juga tentang heartburn, nyeri lambung, misalnya ada GERD, dan juga rectal cancer. Nah, ini juga ada penelitian yang terkait dengan itu. Kita tahu kan ya kalau minum kopi itu biasanya nggak bisa untuk orang yang punya penyakit heartburn atau reflux asam lambung, atau kita kenal sebagai GERD. Kalau kita minum kopi dengan kondisi itu tadi, heartburn, nah asam lambung kita akan naik gitu ya. Kalau decaf coffee itu reflux asamnya itu terjadi lebih rendah dibandingkan kopi biasa. Jadi ini merupakan salah satu keuntungan ya kalau kita bisa minum decaf coffee dibandingkan kopi biasa. Oke, next. Apalagi keuntungan-keuntungan dari kopi biasa dibandingkan dengan decaf coffee. Kalau tadi kita bahas keuntungan decaf, sekarang kopi biasa. Kopi biasa karena mengandung kafein, maka dia punya efek stimulan sehingga dia bisa meredakan rasa lelah Anda dan juga meningkatkan alertness kita. Jadi kalau lelah, kita minum kopi supaya recharge dan kita bisa concentrate more ya. Ini karena efek stimulan dari kafein. Kalau decaf ya tentu saja tidak ada efek stimulan ini, ataupun kalau ada itu very small. Kalau kita minum kopi biasa, mungkin beberapa benefit yang bisa dirasakan adalah mood kita membaik gitu ya, memori kita punya alertness dan juga fungsi mental juga meningkat ya. Dia juga meningkatkan metabolic rate dan pembakaran lemak, meningkatkan performa kita di dalam bidang atletik, bisa menurunkan risiko depresi rendah dan juga pikiran-pikiran mengenai bunuh diri ya pada perempuan, dan juga risiko rendah atau menurunkan risiko dari sirosis hepatik dan juga kerusakan liver. Jadi di sini perlu kita garis bawahi juga bahwasanya bukan berarti decaf itu efek kesehatannya lebih rendah, tapi memang penelitian tentang kopi biasa itu lebih banyak ya, lebih luas dibandingkan kopi decaf. Next questions. Siapa yang harus minum kopi decaf? Ngapain repot-repot ya, kopi decaf kan lebih mahal. Ngapain minum kopi decaf dibandingkan kopi biasa? Kopi biasa murah banget gitu kan ya. Nah, ini jawabannya adalah ada orang-orang yang tadi mengalami intoleransi terhadap kafein. Jadi kalau kita minum secangkir kopi, ada orang yang akan merasakan berlebihan, ada orang yang bisa merasa fine. Biasanya kalau kita orang sehat ya, dewasa,
tidak boleh ya minum lebih dari 400 mg kafein per hari. Ini kurang lebih ya sekitar 4 cangkir kopi sehari. Itu normal. Nah, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi kopi, yang terjadi adalah peningkatan tekanan darah dan kita akan sulit tidur, di mana hal ini juga akan meningkatkan risiko dari penyakit jantung dan stroke. Karena tadi ada kandungan kafeinnya, jadi kafein ini juga akan menyebabkan peningkatan aktivasi dari sistem saraf pusat, sehingga kita merasa gelisah, cemas, bisa juga kita diare gitu ya, karena dia meningkatkan sistem pencernaan kita, dia menyebabkan aritmia jantung, atau bahkan tadi kita jadi sulit tidur. Saya rasa ini sudah umum ya kita alami kalau kita minum kopi malam hari, ya kita jadi sulit untuk tidur. Tergantung dari sensitivitasnya masing-masing ya. Ada orang yang sangat sensitif terhadap kafein. Orang-orang inilah yang harus membatasi jumlah kopi yang diminum atau harus pindah gitu ya, minum kopi decaf atau teh. Beberapa kondisi medis itu juga menyebabkan orang harus membatasi diet kafein. Jadi ada orang-orang yang minum obat dan obat itu berinteraksi dengan kafein, otomatis kafein harus dikurangi. Kondisi lain di mana kita harus membatasi jumlah kafein yang kita minum, misalnya dalam kondisi hamil dan menyusui, kemudian anak-anak, kondisi remaja, dan orang-orang yang didiagnosa dengan anxiety atau punya masalah tidur, itu juga sebaiknya menghindari minum kopi biasa. So, kesimpulannya, kopi decaf ini bisa menjadi alternatif yang baik bagi orang-orang yang sensitif terhadap kafein yang ada di dalam kopi biasa, juga untuk wanita hamil, remaja, dan orang-orang yang sedang minum obat-obatan. Nah, ini juga bisa kita pindahkan dari kopi biasa ke kopi decaf. So, kesimpulannya, summary. Kopi ini adalah minuman yang menyehatkan, dia mengandung antioksidan, bisa menurunkan risiko berbagai macam penyakit, tetapi tidak semua orang bisa minum kopi. Untuk beberapa orang, kafein ini bisa menyebabkan masalah. Caranya supaya orang-orang tersebut bisa enjoy, tetap minum kopi, adalah minum kopi yang decaf. Karena decaf ini punya manfaat kesehatan yang hampir sama dengan kopi biasa, tetapi tanpa efek samping. Oke teman-teman, sampai di sini jelas ya bedanya kopi dengan kopi decaf. Kalau teman-teman ada salah satu kondisi tadi, sensitif terhadap kafein atau ada dengan penyakit tertentu dan harus menghindari kafein, kan berarti Anda harus berhenti ngopi. Carilah kopi yang bebas kafein. Kalau kamu tertarik untuk mencoba kopi yang baru, silahkan kunjungi Instagram kami di Normality Banana. Di sana bisa kalian coba kopi bebas kafein yang kita buat dari kulit pisang yang di roasted. Nah, kita tahu kan kalau pisang itu mengandung manfaat yang baik, sama seperti buah pisang itu sendiri. Jadi, kita minum kopi dari kulit pisang, bebas kafein, dan juga memberikan nutrisi yang baik untuk kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao.